Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum, para jamaah salat subuh sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini, di pagi yang penuh dengan keberkahan ini, kita bersama-sama belajar menuntut ilmu syar'i. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah selesaikan pada subbab seputar tentang Lailatul Qadar dari kitab Umdatul Ahkam, yaitu 3 hadis yang diriwayatkan. Yang pertama adalah dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma tentang malam Lailatul Qadar yang terjadi pada malam 23. Kemudian hadis yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha tentang anjuran berpegang kepada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan memegang malam-malam witirnya, malam ganjilnya. Kemudian hadis yang ketiga adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, yang kemudian tadi malam juga kita telah bahas ulang. Maka insyaallah kita masuk kepada hadis ke-203 dari kitab Umdatul Ahkam. Ini masuk ke dalam subbab baru lagi, yaitu tentang seputar i'tikaf. Seputar i'tikaf. Apa arti i'tikaf? Apa definisi dari i'tikaf? Berdiam diri. Baik. Secara bahasa, i'tikaf itu artinya luzum syai', senantiasa melazimkan sesuatu, wa habsun nafsi alaihi, dan mengikat jiwanya, dirinya terhadap perihal sesuatu, perihal tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa hum ya'kufuna ala asnamin lahum. Mereka orang-orang Quraisy ini beriktikaf di hadapan asnamil lahum, berhala-berhala mereka, patung-patung mereka. Ini makna i'tikaf secara bahasa. Wa huwa fi syar'i, adapun secara istilah syariat artinya adalah al-maqamu fil masjid min syakhsin makhsusin ala sifatin makhsusatin li ta'atillahi ta'ala. Secara istilah syariat, i'tikaf itu artinya adalah al-muqamu fil masjid, yaitu berdiam diri di dalam masjid, iqamah di dalam masjid. Kemudian dari seseorang makhsusin, maksudnya seseorang yang khusus, artinya hanya kepada orang-orang yang khusus. Nanti kita akan bahas tentang syarat-syarat siapa saja yang boleh beriktikaf. Wa ala sifatin makhsusatin, dan memiliki sifatnya secara khusus. Di taatillah, semua itu di dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla, di dalam rangka mengerjakan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke dalam hadisnya. An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin Aisyah, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu fil ashril awakhir min Ramadan. Dahulu, kata Ummul Mukminin, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu ya'takifu, senantiasa i'tikaf fil ashril awakhir, di 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan, hatta tawaffahu Allah azza wa jalla, sampai
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijemput, dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Thumma i'takafa azwajuhu ba'dahu. Kemudian istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun beriktikaf setelah sepeninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi lafdin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan. Pada sebuah riwayat yang lainnya dengan lafaz yang berbeda menceritakan bahwasanya dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa beriktikaf sebulan penuh di bulan Ramadan. Wa idza shalla al-ghadata jaa'a makanahu alladhi i'takafa fihi. Apabila salat siang, ja'a makanahu alladhi i'takafa fihi, beliau datang ke tempat i'tikafnya tadi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari i'tikafnya kemudian kembali lagi, dan seperti itu terus selama 1 bulan. Ma yu'khadhu minal hadis, apa yang kita bisa petik dari hadis ini? Masyru'iyatil i'tikaf, disyariatkannya, dianjurkannya untuk beriktikaf. Wa annahu min sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan i'tikaf ini bentuk ibadah. Maka ketika itu berbentuk ibadah tidak boleh diselewengkan niatnya untuk selain Allah Azza wa Jalla. I'tikaf hanya karena rame-ramean. Ayo begadang rame-ramean. Semua itu di dalam rangka lita'atillah, di dalam rangka mentaati Allah Azza wa Jalla. Dan ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dianjurkan di bulan Ramadan ini. Allati yahrusu 'alaiha, di mana manusia di i'tikafnya ini senantiasa berusaha di dalam menggapai sesuatu yang bermanfaat untuknya. Pada hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha juga menjelaskan tentang bolehnya perempuan untuk i'tikaf. Bolehnya bagi perempuan untuk i'tikaf dengan syarat pertama terhindar dari fitnah. Kemudian tempat i'tikafnya perempuan ini jelas terpisah dengan ikhwan, artinya tidak akan menimbulkan fitnah. Dan kembali lagi kepada kaidah bahwasanya sebaik-baik tempat perempuan adalah di rumahnya, dan sebaik-baik tempat di rumahnya adalah di kamarnya. Paham? Artinya tempat terbaik bagi perempuan adalah di kamarnya mereka sendiri. Namun dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah engkau melarang wanita-wanita perempuan muslimah ini untuk menghadiri masjid-masjid Allah. Maka tidak mengapa bagi perempuan untuk i'tikaf, namun dengan beberapa perincian, diantaranya terhindar dari fitnah, kemudian perempuan tersebut jelas menjaga dirinya, kemudian tidak mensolek dari tubuhnya ataupun dari suara-suaranya, karena dia i'tikaf kemudian ngajinya keras, dilantunkan keras, sehingga yang ikhwan ketika ngaji jadi nggak fokus, baca Al-Baqarah nyasar sampai Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada suara yang mendayu-dayu, dan yang seperti ini lebih baik ditinggalkan. Walaupun sebenarnya sebagai perempuan asli hakikatnya boleh untuk i'tikaf. Dan ini telah dicontohkan oleh istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya Ummu Salamah dalam sebuah hadis beriktikaf di bulan suci Ramadan, kemudian Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, semuanya beriktikaf ketika bulan suci Ramadan, terutama ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah tiada. Apa tujuan faedahnya dari seseorang beriktikaf di rumah-rumah Allah? Kata Syekh, hiya ayyaqata al-mu'takifi alaqatuhu 'anid dunya wa ma fiha. Orang yang beriktikaf ini memutus hubungannya terhadap perihal-perihal duniawi. Wa yakhlu bi rabbih, dan dia berkhalwat bersama
penciptanya, kepada Rabbnya. Wa yataladzadzu bimunajatihi, dia senantiasa merasakan kelezatan di dalam munajatnya. Wa jam'ihi nafsihi wa khawatirihi wa afkarihi alaihi wa ala ibadatihi. Dia mengumpulkan seluruh pikirannya, kemudian seluruh daya upayanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Sebelum kita lanjut pada pembahasan lanjutannya, i'tikaf ini menjadi pembahasan yang tawassu, yang cukup luas di kalangan para ulama, bahkan dengan a'immah arba'ah, 4 imam yang besar, 4 imam madhab ini pun berselisih pandang tentang masalah i'tikaf. Apakah i'tikaf itu harus bermalam? Kemudian apakah i'tikaf itu ada kadarnya, waktunya dan yang lain sebagainya? Allah taala alam. Menurut anda pribadi, pendapat yang paling kuat yang kami pelajari dahulu bahwasanya i'tikaf ini walaupun sebentar sudah dinilai i'tikaf. Apakah harus di malam atau di siang hari? Tidak mesti harus di malam ataupun di siang. Apabila seseorang di siang hari, katakan ba'da zuhur, kalau saya salat zuhur, dia seorang karyawan istirahat, mendapatkan jam istirahat salat zuhur, kemudian salat zuhur, dia manfaatkan waktu istirahat ini sampai waktu kerja lagi, dia niatkan untuk beriktikaf di rumah Allah. Boleh atau tidak? Boleh. Seperti itu juga malam hari. Katakan seorang karyawan, besok paginya dia harus bekerja. Kalau dia harus begadang satu malam suntuk, maka kemungkinan apa yang menjadi wajib baginya, yaitu amanah dari bekerja, mencari nafkah, sesuatu yang wajib, yang harus dia penuhi besok paginya. Namun kalau dia begadang dari malam harinya sampai subuh, maka apa yang menjadi wajib mungkin terlantar atau lalai. Maka dia boleh meniatkan i'tikaf semalam itu cuma sampai batas waktu tertentu. Semisal seseorang meniatkan, saya tak i'tikaf sampai jam 11 malam sudah. Jam 11 saya tak pulang, istirahat tidur biar besok bisa kerja. Boleh atau tidak? Boleh. Ini pendapat yang paling kuat, walaupun ada beberapa kalangan ulama, di antaranya Imam Syafi'i memiliki kadar-kadarnya. Satu malam, kemudian ada batasan-batasannya, memiliki sifat-sifat khususnya. Namun seseorang ketika meniatkan dirinya beriktikaf di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, dan selama iktikafnya dia beribadah kepada Allah, maka insya Allah ini bisa disebut dengan iktikaf. Apa yang dibahas oleh dalam kitab Taisir al-Alam Syarh Umdatul Ahkam karya Syekh Abdul Rahman Al-Bassam ini lebih kepada merujuk kepada madhab al-Hambali. Apa yang ditulis dalam kitab Taisir al-Alam ini lebih merujuk kepada pendapatnya madhab Hambali, disandarkan banyaknya kepada madhab fikih dari Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dan pembahasan ini cukup panjang kalau kita akan bahas tentang i'tikaf ini. Ada perihal apa yang tadi kami jelaskan itu cukup jelas bahwasanya seseorang mengiktikaf tidak memiliki kadar waktu tertentunya, haruskah 1 jam atau setengah jam, atau memang harus 1 malam. Memang ini tawassul, di kalangan para ulama sendiri pun berselisih pandang masalah itu. Ala kulli hal, seseorang insyaallah bisa disebutkan menjadi seseorang yang beriktikaf apabila dia sudah meniatkan dirinya beriktikaf di rumah-rumah Allah Azza wa Jalla. Allah taala a'lam. Sekian pada pembahasan hari ini tentang seputar i'tikaf ini, hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian nanti kita juga akan bahas tentang perempuan yang haid, kemudian orang yang sakit. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang seputar wanita haid dan orang yang sakit, apakah boleh bagi mereka untuk i'tikaf. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.